Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali pada hari ini, hari Rebo, tanggal 2 bulan September 2020. Ya, masih juga kita berada di pertengahan bulan Muharram 1442 Hijriah, dan kita sedang membahas salah satu alamatul kubra, tanda besar kiamat, yakni Ya'juj wa Ma'juj. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai mengangkat penjelasan menurut Syekh Mubayyad mengenai suratul Kahfi, ya, surah ke-18 ayat 89 serta ayat 92 hingga 96, yakni berkenaan dengan ringkasan global tentang kisah Zulkarnain, ya. Nah, kita lanjutkan. Poin kedua, sejumlah petunjuk terpenting yang diisyaratkan oleh ayat-ayat tadi. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa perusak yang mendiami sebuah wilayah sebelah timur atau di kawasan timur laut. Sesungguhnya tidaklah mudah menghabisi bangsa-bangsa perusak ini sampai ke akar-akarnya. Tindakan terbaik untuk menanggulangi mereka adalah membangun benteng perlindungan yang sangat kuat dari serangan mereka dengan cara membuat dinding penutup atau sumbatan di antara mereka dengan bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa kabilah-kabilah ini menempati wilayah yang luas dan terpisah antara satu dengan lainnya, sangat mirip dengan kabilah barbar atau penduduk pegunungan yang terpencar-pencar. Karena itulah mereka memerangi tidak akan mendatangkan manfaat. Ya, maksudnya kalau mereka dengan kondisi seperti itu diperangi, itu tidak ada manfaat. Lebih baik mereka dikurung, diisolir dengan cara disumbat ruang keluar mereka dari tempat kediaman mereka. Sumbat tutup ini terletak di wilayah timur atau timur laut. Ini termasuk poin, ya, yang dicatat oleh Syekh Mubayyad berdasarkan analisis terhadap pengembaraan yang dijalani, yang dilakukan oleh Dzulqarnain beserta rombongannya. Sumbat tutup ini merupakan sarana terbaik untuk mencegah serangan kabilah Ya'juj wa Ma'juj yang hendak menuju ke wilayah barat. Ini mengisyaratkan bahwa Dzulqarnain telah menutup jalur yang biasa mereka lewati di antara dua rangkaian gunung besar. Baina Saddain, ya, antara dua gunung besar. Pola kalimat ini menguatkan bahwa itulah satu-satunya jalan yang bisa dilalui oleh Ya'juj wa Ma'juj untuk bepergian ke arah barat atau menuju ke bangsa-bangsa, kaum-kaum yang tinggal di balik dinding penghalang itu di wilayah barat. Kita cermati bahwa kaum-kaum tersebut menyebut dinding penghalang ini dengan sad, tutup. Ya, ya, dalam hal ini tercatat atau tersurat, ya, terang-terangan dari ucapan kaum yang secara bahasa pada awalnya sulit dipahami oleh Dzulqarnain, karena kaum ini, ya, tetangganya Ya'juj wa Ma'juj yang tampaknya tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat luar, sehingga mereka memiliki bahasa yang agak sulit untuk dipahami. Nah, jadi
Mereka meminta kepada Dzulqarnain membuatkan dinding penghalang dan mereka menggunakan istilah sad, tutup. Ini menunjukkan mereka tidak menginginkan sesuatu kecuali penghalang seadanya yang dibuat di antara mereka dengan Ya'juj wa Ma'juj. Yang penting asal kaum perusak ini, mufsiduna fil ard ini, Ya'juj wa Ma'juj ini, tidak punya akses untuk bisa merusak dan membuat kekacauan bahkan penzaliman terhadap kaum ini. Akan tetapi Zulkarnain mengungkapkan tentang dinding penghalang ini dengan lafaz radem, ya, tambal atau sumbat. Radem mengandung isyarat dilakukannya penutupan secara total terhadap seluruh jalan yang biasa dilewati antara dua gunung itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan istilah yang digunakan oleh Dzulqarnain itu, yakni kata radem, sebagaimana yang diterangkan. Karena itulah kata ar-radem menjadi petunjuk yang paling jelas terhadap apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Ayat-ayat ini juga mengandung petunjuk yang jelas bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj itu sebangsa manusia yang hidup di muka bumi, di wilayah tertentu dari bumi ini. Dari sinilah terbukti salahnya pernyataan mereka-mereka yang mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj sekarang ini tertahan dan terpenjara di bawah tanah atau di dalam bumi. Tidak begitu pandangan Syekh Mubayyad. Syekh Mubayyad sangat yakin berdasarkan analisis akan ayat-ayat ini, berarti kaum perusak ini, Ya'juj wa Ma'juj ini, tinggalnya di permukaan bumi. Hanya saja mereka telah diisolir dengan terkurung di balik radem sumbatan yang telah dibangun oleh Zulkarnain, dibantu oleh kaum tersebut tadi, baik SDM maupun SDA, sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kita lanjutkan. Syekh Mubayyad kemudian mengatakan, Ya'juj wa Ma'juj, ya, berdasarkan nas-nas yang tadi telah diutarakan, mereka terisyaratkan adalah termasuk suku-suku pengembara dan barbar yang hidup di kawasan Manchuria, Mongolia, dan Serbia. Siberia. Kawasan terpencil dan terisolir ini luasnya hampir setara dengan separuh benua Asia. Jadi dia di tengah-tengah benua Asia, ya, di kawasan yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj wa Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya. Nah, jadi ini semakin mempertegas, ya, bahwa mereka ini adalah kumpulan qabilah-qabilah yang terpencar-pencar tapi dalam satu kawasan. Dan kawasan ini semenjak Zulkarnain membangun radem, sumbatan, menyebabkan mereka tidak bisa keluar dari kawasan itu. Penjelasan terhadap ayat 96 surat Al-Anbiya, ayat ini mengandung petunjuk bahwa Ya'juj Ma'juj itu tinggal di dataran tinggi. Sudah kita ketahui bahwa dataran tinggi yang paling luas di dunia ialah dataran tinggi Tibet, yang dianggap sebagai, ya, the roof of the world, atapnya dunia. Sudah kita ketahui pula bahwa dataran tinggi ini
dihuni oleh suku-suku pedalaman dan suku-suku penggembala Asia yang suka berkelana. Wilayah ini walaupun sudah terjadi revolusi industri pada zaman kita, tetap saja menjadi kawasan yang relatif tertutup. Masih terjaga spirit kejiwaan dan warisan masa lalunya. Dari dataran tinggi inilah suku-suku penggembala pada masa Genghis Khan berkumpul untuk menyerang wilayah timur Islam. Allah Ta'ala berfirman, Qala hadha rahmatun min Rabbi, fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan. Dzulqarnain berkata setelah selesai membangun sumbatan itu, radam itu, Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, Allah akan menjadikannya hancur luluh lantak. Dan janji Rabbku itu benar. Suratul Kahfi ayat 98 dan 99. Di dalam ayat ini terkandung isyarat tentang akhir usia dinding penutup itu. Jadi radem ini, sumbatan ini ada expired date-nya. Dan isyarat expired date itu dikemukakan dalam ayat ini. Dan berakhirnya eksistensi radem itu, sumbatan itu, ada kaitan erat dengan janji Allah Ta'ala. Lalu apakah janji runtuhnya tembok tersebut sekaligus janji akan keluarnya Ya'juj Ma'juj di akhir zaman sebagai salah satu dari 10 tanda utama atau tanda besar kiamat? Ataukah ini adalah janji lain yang mengakibatkan berakhirnya fungsi dinding itu dan robohnya ia hingga rata dengan tanah, sehingga orang-orang yang dahulu sering melewati jalur tersebut kembali kepada kebiasaan asalnya? Kedua perkara ini sama-sama mungkin terjadi. Di samping itu, pada ayat ini juga terdapat petunjuk bahwa ratanya dinding penutup ini dengan tanah hanya terjadi karena keputusan Allah Ta'ala secara langsung dan bukan disebabkan oleh usaha dari Ya'juj wa Ma'juj yang melubanginya sebagaimana dituturkan pada sejumlah riwayat yang dhaif. Ya. Nah, jadi ini menarik ini pandangan Syekh Mubayyad. Beliau memandang bahwa expired date eksistensi radem, sumbatan yang menyebabkan Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa meninggalkan kawasannya, itu pada hakikatnya sepenuhnya adalah terkait janji Allah, bukan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj untuk keluar darinya. Ya, berdasarkan hadis yang menurut Syekh Mubayyad dhaif, ya, sesungguhnya bukan karena mereka atas inisiatif mereka berupaya melubangi dan akhirnya berhasil membongkar, ya, sebahagian dari dinding itu sehingga mereka keluar kemudian dari lubang itu. Tidak, tapi ini sepenuhnya karena janji Allah Ta'ala. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik ini dengan bahagian berikutnya, yaitu terbukanya tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj pada masa Isa alaihi salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.